Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita anak-anak setelah PKS. Kita melanjutkan pembelajaran kita ke materi berikutnya, yaitu statistika. Statistika ini adalah ilmu pengolahan data. Ya. Pada dasarnya nanti, jika kalian tetap melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi, maka apapun jurusan yang kalian pilih, nanti mungkin Ibu salah ya, tapi biasanya jurusan apapun yang dipilih dari seorang mahasiswa, mereka di salah satu mata kuliahnya akan menerima mata kuliah statistika. Kenapa? Karena berguna untuk menyusun tugas akhir, ya, atau biasanya yang disebut dengan skripsi. Skripsi biasanya tidak lepas dari dengan yang namanya mengolah data, ya. Jadi apapun jurusan yang kalian pilih, kemungkinan kalian akan menerima mata kuliah statistika ini. Memang tidak secara detail, ya. Jadi hal-hal yang dibutuhkan untuk pembuatan skripsi saja mungkin yang dibahas di sana. Tapi sesungguhnya statistika sendiri ada jurusannya, ya. Jadi kalau kalian mungkin suatu saat kuliah, ada jurusan matematika, statistika, teknik sipil, kedokteran, ya. Jadi statistika ada sendiri yang dibahas lebih detail. Dan ini biasanya bidang kerjanya adalah di perusahaan-perusahaan besar, ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu biasanya membutuhkan ahli statistika untuk mengatur perusahaannya. Itu sedikit tentang ilmu statistika. Adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah kalian diharapkan bisa menganalisa data, khususnya yang masih sederhana ya, yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram. Jadi kita langsung saja ke contoh diagram-diagramnya. Lihat, itu ada namanya diagram batang ini namanya ya. Tentang hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 sampai tahun 2008. Ada 6 tahun ya. Kemudian hasilnya ini dalam ribuan ton. Jadi 1 ini berarti 1000 ton, 2 ini 2000 ton, 5 ini berarti 5000 ton. Nah, dari diagram ini, kalau ada pertanyaan, pada tahun 2003 berapa banyak ikan yang dihasilkan? Berapa ton? Kita lihat. Oh iya, ada 3 ton, 3000 ton ya. Kemudian kalau tahun 2008 ada berapa ton? Oh, tahun 2008 ternyata ada berapa? Tengok di sini set, ada 4000 ton. Nah, sekarang kita coba ini isi ya. Kita isi dulu. Oke, pertanyaannya hasil perikanan yang paling rendah itu terjadi pada tahun berapa? Lihat grafiknya. Yang paling pendek, diagram batangnya yang mana? Pada tahun berapa? Tahun? Iya, pada tahun 2004 ya.
tahun 2004. Kemudian yang dihasilkan berapa pada tahun 2004 tuh ikannya? Ternyata cuman 2000 ton. Kemudian yang paling banyak atau paling tinggi tahun berapa? Dilihat diagramnya, yang paling tinggi yang mana? Tentunya tahun berapa? Tahun 2007. Oke. Sebanyak berapa ton? Dilihat dari sini set, kita cari set. Ternyata berapa? Ternyata 5.000 ton. Masukkan 5.000 ton. Kemudian kenaikannya yang paling tinggi terjadi pada tahun berapa ke tahun berapa? Kita sambil semuanya ya, jangan cuma tahunnya tertinggi aja. Kita lihat kalau dari tahun 2003 ke 2004 berarti naik apa turun? Nih. Oh, turun. Kemudian dari 2004 ke 2005 naik apa turun? Iya, naik. Kemudian dari 2005 ke 2006 kembali turun. 2006 ke 2007 naik lagi. Kemudian 2007 ke 2008 turun lagi. Jadi ini naik, turun, turun, naik, turun, naik ya. Setiap tahun ya. Jadi yang naiknya tadi dari 2004 ke 2005 dan 2006 ke 2007. Kemudian yang paling tinggi kenaikannya pada tahun berapa? Dari 2004 ke 2005 naik. Naiknya berapa? Dari 2 ke 4. Oh, berarti naiknya 2.000 ton. Kemudian dari 2006 ke 2007 di tengah-tengah berarti 2,5 ya. Sedangkan ini 5 dari 2,5 jadi 5 ke 5 berarti 2,5. Jadi yang paling tinggi adalah terjadi dari tahun berapa? 2006 ke 2007, yaitu sebanyak 2.500 ton kenaikannya. Nah, berarti saya amati lagi. Oke, kita ganti slide ya. Berikutnya. Hapus dulu. Ya. Slide yang lain. Lihat. Sekarang ini adalah diagram garis. Tadi batang, sekarang garis. Lagi yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur. Yaitu tentang jumlah kelahiran tiap tahunnya. Nah, ini banyaknya bayi seperti biasa ya. Ini tidak ada 5 bayi, 10 bayi, 15 bayi, 25 bayi, dan seterusnya. Kita lihat dari tahun 2001 sampai tahun 2008. Kalau Ibu tanya pada tahun 2005 berapa banyak bayinya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak bayinya? Ada 20 bayi yang lahir. Kemudian kalau pada tahun 2002, ada berapa banyak bayi yang lahir? Ada 10. Dari grafik terlihat bahwasanya setiap tahun jumlah kelahiran bertambah ya. Tidak ada yang berkurang, grafiknya selalu naik.
Jadi begitu cepatnya pertumbuhan manusia di dunia ini atau di bumi ini. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, jumlah kelahiran paling tinggi terjadi pada tahun berapa? Pada tahun? Iya, ya jelas ya. Pada tahun 2008. 2008. Nah, kemudian kelahirannya yang paling rendah pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Ya, ini. Lihat. Kalau ada grafik seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu tahu angkanya berapa, jadi dilihat aja. Makin rendah berarti nilainya yang makin kecil. Berarti kelahiran yang paling rendah terjadi pada tahun 2001 ya. Nah, kalau ada pertanyaan, berapa jumlah kelahiran pada tahun 2008? Baru kita lihat, oh ternyata jumlah kelahirannya adalah 25 orang bayi. Udah kan memahami diagram garisnya? Kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Dulu ya. Nah, sekarang ini ada grafik garis lagi, diagram garis lagi yang menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Ya, jadi perjalanan dari kota M ke kota N. Kemudian ini ada titik-titik pemberhentiannya, ya. Dinamakan A, B, C, D, E, F, G. Sekarang kita lihat ini dalam liter, ya. Bahan bakarnya dalam liter, 20 liter, 40 liter, 60 liter, 80 liter ya. Ini waktunya. Ini waktunya dalam jam. Ya. Lihat bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari tempat A ke tempat B atau dari titik A ke titik B. Ada berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan? Awalnya punya waktu dari titik A masih punya 40 liter. Kemudian setelah sampai di kota B tinggal bahan bakarnya tinggal 20 liter. Berarti yang dihabiskan ada berapa liter? Ada? Iya, ada 20 liter. Pakai L aja ya. Kemudian dari C ke titik D yang dihabiskan loh ya. Yang dihabiskan. Walaupun di sini ke 60. Ya, jadi ini nanti kalian analisa. Kenapa kok bisa 60? Padahal dihabiskan. Yuk. Dari ini dia di titik D nih. Sisinya. Ini menyatakan bahan bakar ya. Tapi yang dihabiskan ada berapa coba? Ini dianggap sama skalanya ya. Berarti sini tinggal berapa nih? 10. Dari 20 liter ke 10 liter berarti dihabiskan sebanyak berapa liter? Dihabiskan terlalu sebanyak 10 liter. Kemudian lagi dari F ke G. Tadinya bahan bakarnya di F terisi berapa? 40 liter. Sekarang setelah di G tinggal berapa? Tinggal 10 liter. Jadi berapa banyak yang dihabiskan? Iya, jadi yang dihabiskan adalah 30
liter. Nah, sekarang kok pertanyaannya, berapa liter total bahan bakar yang dihabiskan? Yuk kita simak lagi. Ini berapa? Turun ya, habis. Berarti kita tulis lagi 20 liter. 20 liter. Kemudian dari C ke D-nya habis berapa? Habis 10. Habis 10. Kemudian dari ke E habis berapa? 50 ya. Habis 10 lagi. 10 liter lagi. Kemudian perjalanan dari titik E ke F juga menghabiskan berapa liter? 10 liter lagi. Kemudian dari titik F ke titik G tadi menghabiskan sebanyak 30 liter. Jadi totalnya semua ada berapa liter? 20, 30, 40, 50, tambah 30, jadi semuanya 80 liter. Nah, iya. Kemudian, kejadian apa sih yang terjadi pada titik D kira-kira? Ini ya, coba dianalisa. Oh, ini tinggal 10 liter, tapi kok ternyata bahan bakarnya 60 liter. Jadi, apa? Jadi, pada saat perjalanan dari titik C ke titik D, ya, apa? Kendaraan mengisi bahan bakar sebanyak berapa liter? Sebanyak 40 liter. Jadi, selama perjalanan saat ya kadang ditulis perjalanan dari C ke D, kendaraan mobil ya, mobil mengisi bahan bakar sebanyak berapa liter? Sebanyak 60 enggak? Enggak ya, karena ini masih sisa 10. Dia jaga-jaga daripada habis. Sebelum habis, mereka isi sebanyak 50 liter. Ya. Kemudian, kalau dari titik, walaupun tidak ditulis, kalau ada bikin pertanyaan dari titik B ke C itu ngapain ya? Bahan bakarnya tetap stabil, 20 liter, tapi waktu perjalanannya ada sekitar 1 jam mungkin ini ya. Kira-kira mereka ngapain ya? Atau mobilnya ngapain ya? Ada? Iya, berarti mobilnya itu atau penumpangnya khususnya ya. Penumpangnya itu istirahat, jadi mungkin mereka mampir ke mana? Ke rumah makan, ya. Selama 1 jam, jadi bahan bakarnya tidak ada yang berkurang. Dari situ, dari grafik seperti ini, kita bisa mengetahui perjalanan mereka, apa aja yang mereka lakukan secara garis besar tentunya ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dibuang dulu tulisannya, bentar. Oke. Ya.
Nah, di sini banyaknya siswa kelas 8 SMP ceria dari tahun ke tahun. Dari tahun 2007 sampai tahun 2013, khusus kelas 8. Ya. Jadi rata-rata naik ya dari grafiknya, turunnya cuman pada tahun 2010. Karena turun nih, ini bisa saja berarti turun begini ada yang pindah mungkin ya siswanya. Enggak, ini karena kelas 8 aja ya, jadi tentu saja berbeda dari tahun ke tahunnya. Terus naik lagi. Jadi cuma 1 tahun saja jumlah siswanya yang menurun. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, ini perhatikan ya, nih, nanti kalau ujian AKM yang namanya statistika pasti ada ya. Dan kalian pasti diberikan banyak literasi. Nah, kemudian palingnya seperti ini nih. Nah, banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Total siswanya pada tahun 2007 ada berapa? Ada 100, tapi yang perempuannya adanya berapa? 55% dari 100. Kemudian banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah 40%-nya dari total semua siswa. Tahun 2012 berapa jumlah siswanya? Iya, 160 siswa. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan jawabanmu. Benar nggak tahun 2007 itu lebih banyak? Karena secara persen, ya tahun 2007 itu 55%. Secara persen, tahun 2012 itu adalah 40%. Kalau secara persen, benar 2007 lebih banyak persentasenya dibandingin tahun 2012. Nah, kalau berdasarkan banyaknya seluruh jumlah siswa, seluruh siswanya berdasarkan banyaknya siswa, benar enggak itu? Yuk kita hitung dulu. Jadi kita lihat total siswa tahun 2007. Ada berapa? 100 siswa. Terus banyak yang girl atau perempuan, ada 55% kali 100. Jadi tinggal berapa siswa? 55 siswa perempuan. Kemudian total siswa tahun 2012 ada berapa siswa? Ada 160 siswa. Sehingga banyak yang girl ada berapa? Ada 40% ya. 40% kali 100
60 siswa. Ada berapa jumlah semuanya? 16 kali 4 berapa? 64 siswa perempuan. Hah? Jadi benar enggak? Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Ternyata tidak. Jadi siswa perempuan tahun berapa? 2007 lebih sedikit dari tahun 2012. Oke. Secara persentase bisa lebih besar, tapi secara orangnya ternyata lebih sedikit. Nah, itu sedikit contoh-contoh soal. Jadi yang contoh-contoh soal ini semuanya ada di buku kelas 8 kalian ya. Jadi kalau kurang jelas silakan dibuka lagi. Masih kurang jelas lagi, silakan cari informasi dari sumber-sumber yang lain ya. Untuk cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Selalu sehat anak-anak ya, jangan kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Mudah-mudahan tahun pembelajaran kalian kelas 9 kita bisa belajar seperti biasanya ya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.